Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Reza Faisal dengan NPM 207052783 dari kelas A1 Fakultas Vokasi D4K3 semester 3 pada mata kuliah Sistem Manajemen K3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah SMK 3 yang diberikan oleh dosen Pak Insinyur Erwin Ananta. Pertanyaan dari beliau itu yaitu apa yang sudah saya pelajari dari mata kuliah Sistem Manajemen K3 selama satu semester ini. Jadi dari apa yang sudah saya pelajari dari satu semester ini adalah saya mengetahui bagaimana menerapkan sistem manajemen K3 di suatu perusahaan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2020 dan tahun 2012 dan mengetahui komponen-komponen atau unsur-unsur K3. Kemudian saya dapat memahami tentang landasan hukum serta aspek dibentuknya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Sebelum lebih dalam, mungkin lebih baik kita mengenal apa sih itu sistem manajemen K3. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara menyeluruh dalam rangka pengendalian risiko akibat bahaya yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna adanya muncul tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Kemudian adapun tujuan dari penerapan SMK 3 yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kemudian yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerja, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas para pekerja. Di dalam penerapan SMK 3 sendiri terdapat 5 prinsip dasar, yaitu penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pengukuran dan evaluasi, peninjauan ulang, dan peningkatan SMK 3 oleh manajemen. Perlu kita ketahui, setiap perusahaan itu wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya. Kewajiban yang dimaksud itu berlaku bagi perusahaan yang memperkerjakan pekerja paling sedikit 100 orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Kemudian penyusunan kebijakan K3 sendiri itu terdiri dari ada tinjauan awal, memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus, dan memperhatikan masukan dari pekerja atau buruh. Kemudian ada dasar hukum SMK 3 yaitu Undang-Undang Kerja nomor 1 tahun 1970, ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, Permenaker 5 tahun 1996, Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012. Kemudian ada Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Jadi di sini saya akan beritahu kalian apa sih itu K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan dari penyakit akibat kerja. Proses K3 yaitu identifikasi, asesmen, kontrol, metode, dan review atau monitoring. Ada beberapa landasan hukum penerapan K3 yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan lain-lain. Kemudian ada identifikasi bahaya K3
yang dimana menjelaskan tentang pengertian filosofi, pengertian K3, apalagi ya, pengertian harm, pengertian hazard, pengertian risk, penilaian risiko, dan lain-lain. Lanjut, ada rencana kebijakan K3. Kebijakan K3 yang dibuat paling sedikit memuat visi perusahaan dalam hal K3, tujuan perusahaan, kemudian komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan K3, serta kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum atau operasional. Pihak penyusun rencana K3 perusahaan dalam menyusun rencana SMK 3 itu harus melibatkan para pihak ahli K3, panitia pembina K3 P2 atau P2 K3, wakil pekerja atau buruh, sama pihak lain yang terkait pada perusahaan. Isi rencana K3 itu disusun dalam bentuk dokumen, paling sedikit memuat tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, dan sistem pertanggungjawaban. Terus kemudian dari apa yang saya pelajari dari semester ini ada juga tingkat penerapan SMK 3. Pada tingkat penerapan SMK 3 pada tingkatan penerapan SMK 3 itu terdapat 3 kriteria perusahaan, yaitu ada tingkat awal dengan 10 elemen, 64 kriteria, kemudian ada tingkat transisi dengan 11 elemen dengan 122 kriteria, dan juga tingkat lanjut dengan 12 elemen, 166 kriteria. Pencapaian penerapan SMK 3 sendiri itu ada 3. Tingkat penilaian penerapan tuh kurang. Kayak gini tingkat penilaian penerapan kurang tuh 0 sampai 59%. Tingkat penilaian penerapan baik itu 60 sampai 84%. Tingkat penilaian penerapan memuaskan itu 85 sampai 100%. Sedangkan yang harus kita ketahui selanjutnya yaitu tingkat penerapan SMK 3 berdasarkan sifatnya, di mana terdapat ada kategori kritikal, kategori mayor, dan kategori minor. Selanjutnya ada standar pemantauan. Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 elemen 7, sub elemennya itu ada pemeriksaan bahaya, pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja, peralatan pemeriksaan atau inspeksi, pengukuran dan pengujian, kemudian pemantauan kesehatan tenaga kerja. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu standar pemantauan. Menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, standar pemantauan adalah pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran yang harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan objek yang mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku. Adapun pelaporan dan perbaikan kekurangan K3 peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 elemen 8 itu ada subelemen itu ada pelaporan bahaya, pelaporan kecelakaan, pemeriksaan dan pengajian kecelakaan, serta penanganan masalah, kemudian pengelolaan material dan perpindahannya. Adapun juga pengumpulan dan penggunaan data itu ada di elemen 10 itu ada catatan K3 sama data dan laporan. Catatan K3 merupakan segala bentuk dokumen dalam kaitannya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan. Catatan K3 dapat berwujud secara fisik ataupun digital. Data merupakan
kumpulan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian atau analisis atau kesimpulan, juga informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh perangkat penganalisis. Kemudian ada pemeriksaan SMK 3. Di pemeriksaan SMK 3 itu dijelaskan di pelajaran kemarin, itu ada audit. Nah, tujuan audit itu memastikan apakah sistem manajemen K3 yang dijalankan telah memenuhi prosedur, mengetahui apakah sistem manajemen K3 telah berjalan di seluruh jajaran sesuai dengan lingkupnya. Adapun macam-macam audit, ada audit internal sama eksternal. Audit internal ini dilakukan oleh auditor dalam perusahaan setelah mendapat tugas dari pimpinan. Auditor sendiri adalah karyawan yang sudah terlatih. Jadi apa sih kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari belajar K3 ini yaitu setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 yang dimana perusahaan tersebut memiliki paling sedikit 100 karyawan dan memiliki potensi bahaya yang tinggi. Karena ketika menerapkan SMK 3 kita dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dialami oleh pekerja atau karyawan, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas pekerja. Sekian atas video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.